Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat itu, ya. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, ya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Kitabul Ilm, ya. Dan kita sudah berhenti pada pembahasan terkait dengan adab talibul ilm, ya, adab penuntut ilmu, dan kita sudah selesaikan poin yang kelima, ya, yaitu al-amalu bil ilm, ya, mengamalkan ilmu atau beramal dengan ilmu yang dimiliki. Dan kita sudah bahas juga pada permulaannya, yaitu bahwasanya seorang penuntut ilmu, ya, setelah dia mengetahui tentang ilmunya, tentang ilmu agama ini, maka dia harus mengamalkannya, ya, baik dari sisi akidahnya, ya, maupun dari sisi ibadahnya dan juga sisi akhlak dan muamalahnya. Dia harus mengamalkan ilmunya, ya, dari sisi akidah misalnya seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, kita harus membenarkan setiap kabar yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga yang datang dari Allah Azza wa Jalla dari firman-firman-Nya, ya, dan juga dari Rasulullah SAW dari sabda-sabda beliau. Ya, kita harus membenarkan semua itu, ya, dan harus meyakini akan kebenarannya, ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali. Qala al-muallif rahimahullah, kadzalika min nahiyatil ibadah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla, wa kama ya'lam katsirun minna annal ibadah mabniyatun ala amrayni asasiyain. Demikian juga dari sisi ibadah. Kalau sebelumnya dari sisi akidah, ya, kini dari sisi ibadah, ya. Hendaknya seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kita ketahui, ya, at-ta'abbudillahi Azza wa Jalla kama ya'lamu katsirun minna, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya ibadah itu dibangun, ya, dibangun di atas dua perkara pokok, ya, atau landasannya ada dua, ya. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi azza wa jal, ya, yaitu ikhlas, dikerjakan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata, mengharapkan ridhonya Allah azza wa jalla, ya. Itu yang dicari dari ibadah yang dia kerjakan. Dan yang kedua adalah al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayabni al-insanu ibadatahu ala ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, la yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu, la fil asli al-ibadah wa la fi wasfiha, ya. Maka hendaknya setiap orang, ya, membangun ibadahnya, ya, ala ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi, dengan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya. Artinya membangun ibadahnya, ya, dilandasi dengan dalil-dalil dari Allah Azza wa Jalla maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu. Tidak boleh seseorang itu mengada-adakan sesuatu dalam agama Allah, ya. Tidak boleh berbuat bid'ah, ya. Tidak boleh mengada-adakan sesuatu, ya, yang pada hakikatnya ini bukan dari bagian dari agama Islam, ya, dimasukkan ke dalam agama Islam. Nah, ini tidak boleh, tidak dibolehkan, ya.
ma laisa minhu la fil asl ibadah, tidak pada asal ibadahnya, ataupun wala fi wasfiha, tidak juga pada sifatnya, sifat ibadah tersebut. Walihada naqulu, oleh karena itu kata Syekh, kita mengatakan la budda fil ibadah an takuna thabitah bisyar'i fi hayatiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha. Oleh karena itu, seharusnya setiap ibadah yang dikerjakan itu benar-benar kokoh di atas dalil syar'i, baik dari sisi bentuknya, dari sisi tempatnya, dari sisi waktunya, dari sisi sebabnya. Bahkan ditambahkan oleh Syekh di kitab beliau yang lain, dari sisi jumlahnya dan dari sisi jenisnya. Ini harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. La budda an takuna thabitah bi syar'i fi hadhihi al-umuri kulliha. Harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat dalam perkara-perkara tadi. Kalau tidak ada 6 perkara. Yang pertama adalah dari sisi sebabnya. Di antara contoh amal yang tidak ada tuntunan karena tidak mencocoki sebab, adanya perayaan kematian, ataupun perayaan kelahiran, maka ini tidak sesuai. Maulid Nabi SAW misalkan, maka sebab ini ada tidak pada zaman Nabi? Ada, Nabi SAW lahir, tapi sebab ini tidak digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan sebagai suatu ibadah, maka oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang memperingati hari-hari kelahiran tersebut. Kemudian juga di antara contoh dari sisi jenis, jenis ini ditambahkan dari kitab beliau, yaitu Syarah Arba'in An-Nawawi, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan di dalam kitab tersebut dari sisi jenisnya. Seperti misalkan kurban. Seseorang berkurban, udah ditetapkan oleh syariat bahwasanya kurban itu dengan bahimatul an'am, dengan hewan-hewan ternak seperti unta, sapi, dan juga kambing. Maka ketika seseorang berkurban dengan ayam, maka tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Tidak sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak diterima kurbannya. Tidak diterima kurbannya. Kemudian juga dari sisi jumlahnya, dari sisi jumlah. Seperti misalkan seseorang sholat zuhur, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan sholat zuhur itu 4 rakaat, sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat zuhur adalah 4 rakaat. Maka ketika seseorang melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat, ini sudah menyelisihi syariat namanya. Sudah berbuat bid'ah. Kemudian juga dari sisi tata cara atau hay'ah atau bentuknya. Maka misalkan seseorang melakukan sholat. Di dalam sholat gerakannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seseorang ketika sholat maka dia harus berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka ketika seseorang melaksanakan sholat, kemudian dia sujud terlebih dahulu sebelum ruku, maka dia telah melakukan suatu perkara yang baru dalam agama. Dan ini menyelisihi syariat Islam. Maka tidak diterima sholatnya. Kemudian juga dari sisi tempat. Dari sisi tempat. Misalkan seseorang melakukan tawaf. Seharusnya tawaf itu di mana syariat menetapkan, yaitu di depan Ka'bah. Akan tetapi dia melakukan tawaf ini di kuburan fulan misalkan, karena dianggap wali dan lain sebagainya, maka dia tawaf di situ. Maka ini tidak dibenarkan oleh syariat. Ini mengada-adakan suatu perkara yang baru dalam agama, dan ini tertolak sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perkaranya pada kami,
maka amalan itu tertolak. Ya. Perbuatan itu tertolak, amalan itu tertolak. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian juga dari sisi waktunya, ya, dari sisi waktu, yang keenam dari sisi waktunya, ya. Seperti misalkan seseorang melakukan sholat zuhur, ya, sholat zuhur, tapi sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir ke barat, ya, sekitar jam 10 misalkan dia melakukan sholat zuhur, ya, maka ini suatu perkara yang baru dalam agama, dan ini tidak dibenarkan. Ini menyimpang dari syariat. Ya, maka dalam 6 poin ini seseorang harus mencocoki ibadahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Dari sisi sebabnya, dari sisi jumlahnya, dari sisi jenisnya, dari sisi tempatnya, ya, dari sisi waktunya, ya. Dan juga dari sisi tata caranya, tata cara beribadahnya. Ya. Maka harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, falau anna ahadan athbata syai'an minal asbab li'ibadatin ta'budullaha biha duna dalilin radadna alaihi dzalika. Ya. Apabila ada seseorang yang menetapkan suatu sebab, ya, untuk ibadah tertentu yang mana Allah disembah atau diibadahi dengannya, dengan sebab itu, ya, tanpa adanya dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah, ya, dari hadis-hadis Nabi yang sahih, ya, maka radadna alaihi dzalika. Ya, kita menolak, ya, kita menolak hal itu, ya, kita akan membantah hal itu. Ya. Wa qulna inna hadza ghairu maqbul. Ya, dan kita akan katakan kepada orang tersebut, ya, bahwasannya amalan yang engkau lakukan ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la budda an yathbit bi anna hadha sababun litilkal ibadah wa illa falaysa bimaqbulin minh. Ya. Karena sebab ini harus benar-benar kokoh, harus ada dalil yang melandasinya, yang mengokohkannya, ya. Bahwasanya sebab ini bisa dijadikan untuk ibadah tertentu, ya. Ibadah tertentu yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW melakukan hal ini, misalkan seperti tadi, ya. Seperti merayakan hari kelahirannya Rasulullah SAW. Ya. Sebabnya seseorang merayakan hari itu karena Nabi SAW lahir. Ya. Ini ada sebabnya, di zaman Nabi pun ada. Ya. Nabi SAW masih hidup pun ada sebab ini. Ya. Tapi Nabi SAW tidak menjadikan sebab ini untuk merayakan hari tersebut. Ya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi setiap umat Islam untuk, ya, menjadikan sebab yang tidak pernah dijadikan oleh Nabi SAW sebagai suatu sebab untuk beribadah kepada Allah. Ya. Walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadat lam ya'ti bihi syar'u aw ata bi syai'in warada bihi syar' lakin ala hay'atin ibtada'aha aw fi zamanin ibtada'ahu qulna innaha mardudah 'alaika. Apabila seseorang, ya, mensyariatkan sesuatu ibadah, ya, yang mana Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan hal tersebut, ya. Tidak ada di dalam syariat Islam hal tersebut, ya. Au ata bi syai'in warada bihi syar', atau dia melakukan suatu ibadah yang sebetulnya ada dalam syariat Islam, akan tetapi dalam kaifiyahnya, tata caranya, bentuknya, dia membuat-buat sendiri. Ya. Misalkan sholat, ya. Kan ini ada di dalam syariat Islam, ada perintah sholat, ada. Tapi bentuk sholatnya dia buat-buat sendiri. Misalkan sholatnya dengan pakai bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini suatu perkara yang diada-adakan. Ya. Atau juga dalam masalah waktunya, ya. Waktu pelaksanaan ibadah tersebut, ya. Seperti wukuf misalkan di Arafah, tapi dia melakukannya di bulan Syawal. Nah, ini kan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat, ya. Maka hal ini adalah suatu perkara yang baru dalam agama. Maka kita katakan kepada orang-orang yang melakukan demikian, innaha mardudatun 'alaika, bahwasanya ibadah-ibadah yang kamu lakukan itu, ya, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
Karena apa? Karena menyelisihi syariat Islam. Ya. Menyelisihi syariat Islam. Ya. Li'annahu la budda an takuna al-ibadah mabniyatun ala ma ja'a bihi syara'. Karena setiap ibadah itu harus ya, dibangun di atas landasan syariat. Ya. Harus ada dalilnya. Ya. Harus ada dalilnya. Li'anna hadha huwa muqtada ma 'allamaka Allah Ta'ala min al-ilm alla tata'abbad lillahi ta'ala illa bima syara'a. Ya. Karena hal ini merupakan konsekuensi dari apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ya. Bahwasannya Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa syariat. Ya. Ketentuan-ketentuan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah kita beribadah kepada Allah. Ya. Harus sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, walihada qala al-ulama innal asla fil ibadah al-hadr hatta yaquma dalilun ala al-mashru'iyyah wastadallu ala dhalika biqawlihi am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Oleh karena itu sebagian ulama, ya, mereka mengatakan bahwasannya asal dari ibadah atau hukum asal dari ibadah adalah haram dikerjakan. Ya. Sampai ada dalil yang memerintahkan, yang mensyariatkan untuk melakukan ibadah tersebut. Ya. Jadi hukum asalnya seorang melakukan ibadah itu haram. Ya. Karena ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Ya. Tauqifiyah. Berdasarkan dengan dalil. Kalau ada perintahnya, ya, maka boleh dikerjakan. Ya. Harus dikerjakan. Ya. Tapi kalau tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, maka cukup. Ya, jangan mengada-adakan perkara yang tidak ada di dalam syariat ini. Ya. Kita cukupkan. Tidak boleh mengada-adakan perkara yang baru. Ya. Dan para ulama, ya, mengatakan demikian berdasarkan dari firman Allah Azza wa Jalla, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dari agama ini apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi, kalau kita melakukan suatu amal ibadah, ya, yang mana Allah tidak mensyariatkan hal tersebut, ya, atau kita mengada-adakan suatu ibadah yang baru dalam agama Islam, padahal Allah tidak mensyariatkannya, ya, maka ini seakan-akan, ya, kita menjadi tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena yang berhak membuat syariat ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Akan tetapi, dia membuatnya sendiri dan memasukkannya ke dalam agama Islam. Waliyadzubillah. Ini suatu perkara yang besar sekali. Ya. Suatu perkara yang besar. Seakan-akan dia menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga mereka melandasi atau para ulama, ya, mengatakan bahwasanya ibadah ini hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya, ya, berdasarkan firman Allah tadi dalam surat Asy-Syura ayat 21, ya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka dari agama ini yang mana itu tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, juga dilandasi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima thabata anhu fi sahih min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya, rawahu Muslim. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, ya, suatu amalan, ya, yang dia berharap dengan amalnya itu pahala dari Allah Azza wa Jalla, ya, laisa alaihi amruna, yang mana amalan ini tidak pernah ada dalam perkaranya, perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak. Hatta law kunta mukhlishan wa turidul wusul ila Allah. Sekalipun engkau melaksanakannya atau melakukannya dengan penuh ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Engkau ingin agar amalan tersebut sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhlas melakukannya. Akan tetapi manakala tidak sesuai dengan yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka amalan itu
tertolak. Ya. Wa turidul wusul ila karamati, walaupun engkau melakukannya untuk mendapatkan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla ibadah tersebut. Ya. Walakinnahu ala ghairi wajhil masyru' fa inna dzalika mardudun 'alaik. Akan tetapi manakala ibadah tersebut walaupun dilandasi dengan keikhlasan dalam melaksanakannya, ya, akan tetapi menyelisihi syariat Islam, ya, menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk melakukan hal tersebut, ya, fa inna dzalika mardudun 'alaik, maka yang demikian itu, ya, tertolak atas dirimu, ya. Walau annaka aradta al-wusul ila Allah min tariqin lam yaj'alhu Allah Ta'ala tariqan lil wusul ilaihi fa inna dzalika mardudun 'alaih, ya. Seandainya engkau ingin agar engkau sampai kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang engkau lakukan, ya, tapi, ya, engkau menempuh jalan tersebut, ya, dengan suatu jalan yang tidak pernah Allah menjadikan jalan itu, ya, untuk sampai kepadanya, ya. Fa inna dzalika mardudun alaih, maka yang demikian itu, ya, tertolak atas dirimu, atas orang tersebut, ya. Jadi ketika kita ingin beribadah kepada Allah, tujuannya baik, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kita harus menempuh jalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau kita memilih jalan yang lain, ya, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, maka ini nanti akan tertolak. Kita akan sia-sia ibadahnya. Ya. Amalannya kita sia-sia. Walaupun kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memerintahkan hal itu. Ya. Tidak mungkin ada satu ibadah yang tidak diperintahkan, tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Kalau itu suatu ibadah, pasti sama Nabi SAW akan disampaikan kepada kita. Ya. Akan tetapi, tatkala itu tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, ya, maka itu bukan dikatakan ibadah. Ya. Akan tetapi diambil dari luar, ya, untuk dimasukkan ke dalam agama ini. Seakan-akan itu merupakan syariat Allah, padahal itu bukan syariat Allah, wal billah. Idzan fawajibul talibil ilm an yakuna muta'abbidan lillahi bima 'alimahu minasy-syar' la yazidu wa la yanqus. Jadi yang wajib bagi seorang penuntut ilmu, ya, hendaknya dia beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang telah dia ilmui, dengan sesuatu yang dia ketahui dari syariat ini. Tidak menambahkannya dan tidak juga menguranginya. Ya. Karena agama ini sudah sempurna. Nabi SAW, ya, sudah menyampaikan segala sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi semua agama ini sudah sempurna. Sampai Allah turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku penuhi kenikmatan bagi kalian. Wa raditu lakum al-islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ketika itu sudah cukup, sudah ditutup, ya. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, wahyu sudah terputus, ya. Tidak ada lagi perkara-perkara yang diperintahkan. Maka yang disampaikan oleh Nabi SAW itu semua yang menjadi syariat ini, ya. Yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW itu bukan bagian dari syariat, ya. Maka kita harus terima, ya. Kita harus menjalankan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan kita tidak membuat ibadah-ibadah yang baru, ya, dalam beragama ini, ya. Tidak boleh seseorang mendatangkan cara-cara tertentu, ya, atau jumlah tertentu atau tempat-tempat tertentu untuk ibadah, menetapkannya, atau waktu-waktu tertentu, ya, yang mana itu semua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Maka ini tidak boleh dilakukan, ya. Di agama ini sudah sempurna, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Ya. Sudah seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itulah yang kita jalankan. Ya.
itulah yang kita jalankan. Yang dibawa oleh Nabi SAW saja banyak yang belum kita kerjakan kok. Kenapa kita mesti cari-cari ibadah yang baru? Kita buat-buat ibadah yang baru. Sunnah-sunnah Rasulullah masih banyak yang kita belum bisa lakukan. Itu saja kita kerjakan. La yaqulu inna hadzal amr alladhi uridu an ata'abbadillahi bihi amrun taskunu ilaihi nafsi wa yatma'innu ilaihi qalbi wa yansharihu bihi sadri. Hendaknya seorang tidak mengatakan, ini biasanya banyak sekali orang yang mengatakan demikian, tapi ini membuat hati saya menjadi tenang, Ustaz. Jiwa saya tenang, dada saya lapang kalau saya melakukan hal ini. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. La yaqulu hakadha hatta law hasala hadha falyazinuha bimizani syara'. Walaupun itu membuat hati kamu tenang, membuat jiwa kamu damai, melapangkan dada kamu, maka jangan pernah tertipu dengan hal itu. Kita harus timbang dulu ibadah kita ini dengan apa yang ada pada syariat. Ada tidak di dalam syariat Islam? Fa in syahidal kitab wa sunnah laha bil qabul fa 'ala al-'aini war ra's. Apabila hal itu terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah perintahnya, artinya Al-Qur'an dan sunnah membenarkan, menetapkan hal tersebut, menerima hal tersebut, fa 'ala al-'aini war ra's, maka kita tunduk, kita laksanakan ibadah tersebut. Wa illa fa innahu qad yuzayyinu lahu su'u 'amalihi. Akan tetapi kalau tidak ada, tidak ada dalam syariat, walaupun itu membuat hati kita tenang, tapi di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada perintahnya, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi itu amalan yang menipu kita, amalan yang menipu kita. Sebagaimana Allah firmankan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi, maka apakah orang-orang yang tertipu dengan keburukan amalnya, fara'ahu hasanan, sementara dia melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Fa innallaha yudhillu man yasha'. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki, wa yahdi man yasha', dan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Surat Fatir ayat 8. Maka berhati-hati manakala amal perbuatan kita, ibadah kita ini, walaupun menenteramkan hati kita, melapangkan dada kita, akan tetapi tidak pernah ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah, maka berhati-hatilah. Barangkali itu tipuan yang dilakukan oleh syaitan, agar kita tersesat, jauh dari petunjuk. Oleh karena itu kita harus timbang dengan timbangan syariat. Apakah ada dalilnya atau tidak? Jika ada, kita kerjakan. Kalau tidak ada, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan pembahasannya sampai sini terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita akhiri, akan disampaikan dulu beberapa fawaid atau faidah-faidah yang kita bisa ambil dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah hendaknya seseorang mengamalkan ilmunya dengan beribadah kepada Allah, diiringi dengan keikhlasan, dan diiringi dengan al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya setiap orang, apalagi talibul ilm, penuntut ilmu, maka dia harus mengamalkan ilmunya. Punya ilmu harus diamalkan, supaya jadi pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus mengamalkan ilmunya itu dengan beribadah kepada Allah, dengan menyembah Allah Azza wa Jalla, diiringi dengan ikhlas. Melakukannya dengan ikhlas, semata-mata hanya mengharap wajah Allah Azza wa Jalla saja, dan juga diikuti dengan al-mutaba'ah, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ini dua syarat. Kalau amalan ibadah kita ingin diterima oleh Allah, maka dia harus ikhlas, dan juga harus mengikuti contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian faidah yang kedua, seseorang atau siapapun di antara kaum muslimin dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk mengada-adakan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi siapapun kita, dilarang untuk mengada-adakan ibadah yang baru. Dilarang untuk membuat-buat ibadah yang baru. Walaupun
ibadah itu pada asalnya ada di dalam syariat, ya. Tapi kita ubah-ubah, ya, kita inovasi, ya, maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat, ya. Tidak dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, ya. Maka ini dilarang, ya, seorang membuat-buat perkara yang baru dalam ibadah. Ya, apabila seorang melakukan hal itu, maka seakan-akan dia secara tidak langsung mengatakan bahwa Nabi SAW telah menyembunyikan beberapa hal, ya, terkait agama ini, tidak disampaikan. Dan dia berhasil menemukannya dan dia mengerjakannya. Ya, seakan-akan mengatakan demikian. Ya. Waliyadzubillah. Ini kedustaan di atas kedustaan tentunya. Tentunya Nabi SAW tidak pernah berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada beliau, ya, untuk menyampaikan syariat ini. Beliau sampaikan semuanya. Ya, sampai pada waktu haji wada, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Ya. Bala ya Rasulullah, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan ini, saksikan ini, saksikan ini. Bahwasanya seluruh yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan telah disampaikan semua kepada umat manusia. Ya. Maka tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu, ketika seseorang, ya, mengada-adakan suatu perkara yang baru dalam agama ini, ya, berarti seakan-akan dia menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat dengan amanah yang dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Ya. Dan faidah yang terakhir adalah ibadah yang dilakukan seseorang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ibadah yang dikerjakan oleh seseorang harus sesuai dengan ketentuan syariat dari sisi sebabnya. Ya, sebab itu merupakan sebab yang dijadikan sebab untuk melakukan ibadah, ya, oleh syariat ini. Dari sisi sebabnya, dari sisi jumlahnya, ya, dari sisi jenisnya, dari sisi tempatnya, dari sisi waktu, ya, kapan dikerjakannya, ya, dan juga dari sisi kaifiyahnya atau bentuknya, tata caranya, ya, harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Manakala seorang beribadah tapi tidak sesuai dari 6 hal ini, syariat menentukan demikian, dia melakukannya demikian, ya, maka ini telah jatuh kepada perkara yang baru dalam agama. Dia telah menyimpang dari syariat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ya, untuk istiqamah di atas al-Islam dan as-sunnah, ya, sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.